Apartemen lantai 13. Kenapa jendelanya terbuka? Padahal aku tidak pernah membukanya. Ana menatap ke arah tirai yang berkibar pelan oleh angin malam. Seluruh apartemen lantai 13 itu sunyi. Tetapi suara-suara kecil, langkah kaki yang samar, ketukan pelan di dinding, terasa begitu nyata. Sesuatu ada di sana bersamanya, meski ia tak tahu apa. Apartemen itu seharusnya menjadi awal baru. Setelah pindah dari kota kecil dengan segudang kenangan buruk, ia merasa lega menemukan unit murah di gedung mewah ini. Namun, sejak ia menginjakkan kaki di lantai 13, ada perasaan aneh yang menghantui setiap langkahnya. Koridor panjang dengan lampu yang berkedip-kedip dan aroma lembab mengingatkan Ana pada cerita-cerita horor yang biasa ia tonton. Hanya saja kali ini, ia adalah tokoh utamanya. Malam pertama berlalu dengan normal, kecuali suara langkah kaki yang ia dengar dari koridor. Ketika ia mengintip melalui lubang pintu, lorong itu kosong. Ana tertawa kecil, mengira itu hanya suara gema dari penghuni lain. Namun, pada malam ketiga, semuanya mulai berubah. Pukul 3 dini hari, ia terbangun oleh suara gemerisik dari dapur. Ketika ia mengecek, gelas yang ia letakkan di rak kini berada di lantai. Jendela di ruang tamu terbuka, meski ia yakin telah menutupnya. Angin malam menyapu masuk, membawa serta aroma aneh, seperti tanah basah bercampur logam. Ia mulai mendapati hal-hal lain. Pakaian yang ia lipat ditemukan berserakan di lantai, lampu yang tiba-tiba mati saat ia berada di kamar mandi, dan yang paling aneh, selembar kertas kecil di meja makan bertuliskan, "Kau tidak sendiri." Tulisan itu bukan miliknya. Ana mulai merasa tertekan. Ia bertanya kepada penjaga apartemen, tetapi mereka hanya mengangkat bahu. Lantai 13 memang punya reputasi buruk, kata salah satu dari mereka. Banyak yang pindah tanpa alasan jelas. Ia mencoba berbicara dengan tetangganya, tetapi mereka tampak menghindarinya. Kecuali seorang pria tua di lantai 12. "Kau tinggal di lantai 13?" tanyanya dengan ekspresi khawatir. Lantai itu tidak seharusnya ada. Ana merasa bingung. "Apa maksud Anda?" Pria itu hanya bergumam, "Jika kau mendengar ketukan di dinding, jangan jawab." Malam itu, suara ketukan datang lagi, lebih keras dan berulang-ulang. Ketukan itu terdengar dari dinding kamar tidur, tepat di belakang tempat tidur Ana. Dengan gemetar, ia menempelkan telinganya ke dinding. "Ana," sebuah suara berbisik. Suara itu seperti miliknya sendiri. Ana tidak bisa tidur. Setiap lampu di apartemen dinyalakan, tetapi bayangan gelap di sudut ruangan terasa lebih hidup dari sebelumnya. Pukul 2 dini hari, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini, bukan dari koridor, tetapi dari dalam apartemennya. Ia meraih ponselnya dan menyalakan senter, memeriksa setiap sudut ruangan. Dapur kosong, ruang tamu kosong. Tetapi ketika ia masuk ke kamar tidur, ia melihat pintu lemari yang perlahan terbuka. Di dalam lemari, sebuah cermin tua yang ia tidak pernah miliki memantulkan wajahnya. Namun, ada sesuatu yang salah. Wajah di cermin itu tidak tersenyum seperti dirinya. Wajah itu menatap balik dengan mata kosong, bibirnya bergerak tanpa suara, lalu berkata, "Kau akan menjadi aku." Lampu di kamar padam seketika. Suara langkah kaki semakin keras, mendekat, tetapi Ana tidak bisa melihat apapun dalam kegelapan total. Ia berteriak, tetapi suaranya seperti tenggelam dalam kekosongan. Ketika Ana akhirnya berhasil keluar dari apartemen itu, ia langsung menuju meja penjaga untuk meminta bantuan. Namun, penjaga itu menatapnya dengan bingung. "Bu, Anda tidak mungkin tinggal di lantai 13, katanya. Gedung ini tidak punya lantai 13. Ana terdiam, wajahnya pucat.
Ia berbalik ke arah lift, tetapi tombol lantai 13 tidak ada. Bahkan, tidak ada pintu lift yang membawanya kembali. Namun, saat ia melangkah keluar gedung, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan baru muncul di layar. Selamat datang di lantai 13. Kau milik kami sekarang.